warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini kami akan berbagi ilmu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Saskia Selga. Hai, perkenalkan, nama saya Olivia Kiki Ariska. Perkenalkan, nama saya Farlan Novrian. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah Kimia Umum Islam, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingin dengan dosen pengampu Bapak Nofri Yuhelman SPD MSI. Oke guys, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita ke materi. Check it out! Teman, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang madu. Manusia sudah mempunyai pengetahuan dan cara pengobatan yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman sebelum Islam ada. Hal ini dinamakan dengan pengobatan tradisional. Obat sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Secara umum, paham ini disebut dengan paham herbalisme, yaitu satu cara atau satu usaha memperbaiki fungsi tubuh menggunakan bahan tumbuh-tumbuhan atau memberikan bahan-bahan pengobatan secara alamiah, baik yang berasal dari suatu tumbuhan maupun dari beberapa ramuan pengobatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pengobatan dengan media madu. Beliau bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Madu adalah obat untuk segala jenis penyakit, sedangkan Al-Quran adalah obat untuk penyakit yang ada di dalam jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Selain itu, keistimewaan madu juga terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl yang artinya lebah. Surah ini merupakan surah ke-16 dalam Al-Quran yang terdiri dari 128 ayat dan tergolong surah Makkiyah, yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Teman-teman pada tahu nggak? Ternyata ada beberapa kandungan kimia madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Teman-teman pada tahu kan? Madu itu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber nektar. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam madu berasal dari nektar berbagai jenis bunga. Teman-teman pada tahu nggak nektar itu apa? Ternyata nektar itu adalah suatu senyawa kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar Nectarifier tanaman dalam bentuk larutan gula yang bervariasi. Komponen utama dari nektar ini adalah sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Serta terdapat juga dalam jumlah kecil sedikit zat gula lainnya seperti maltosa, melibiosa, rafinosa, serta turunan karbohidrat lainnya. Madu juga mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, aluminium, besi, fosfor, dan kalium. Ternyata vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu adalah tiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, asam askorbat atau vitamin C, piridoksin atau B6 atau vitamin B6, niacin, asam pentotenat, biotin, asam folvat, dan vitamin K. Sedangkan enzim yang penting dalam madu adalah enzim diastase, investase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase.
Selain itu, unsur kandungan lain madu adalah memiliki zat antibiotik dan antibakteri. Nilai kalori madu sangat besar, yaitu 3.280 kalori per kilogramnya. Teman-teman pada tahu nggak nilai kalori 1 kilo madu setara dengan 50 butir telur ayam, 5,7 liter susu, 1,68 kg daging, 25 buah pisang, 40 buah jeruk, dan 4 kilo kentang. Ternyata begitu banyak ya teman-teman. Madu juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan rendah lemak. Sedangkan kandungan gula dalam madu mencapai 80%. Sedangkan asam utama yang terdapat dalam madu adalah asam glutamat. Sedangkan asam organik yang terdapat dalam madu adalah asam asetat, asam butirat, format, suksinat, glikolat, malat, proglutamat, sitrat, dan pirufat. Kualitas madu dan jenis-jenis madu. Madu berasal dari bunga yang beragam yang dibawa oleh lebah. Kualitas madu dapat dilihat dari beberapa uji kadar air, gula total, dan keasaman. Menurut SNI, madu yang dipanen harus memiliki kadar air di bawah 22% dan kadar keasaman dengan nilai maksimal 50 mNaOH per kg. Sedangkan faktor penentu kualitas madu yaitu warna, rasa, kekentalan, dan aroma. Warna dan rasa adalah yang paling penting dalam pemasaran madu dan dapat rusak jika dilakukan pengolahan yang tidak benar. Perbedaan madu asli dan madu palsu. Untuk membeli madu di pasaran atau online, konsumen perlu berhati-hati, sebab tak semua madu yang dijual itu memang asli. Salah satu cirinya, saat membuka botol madu dan terdengar suara letupan kecil, hal itu menandakan bahwa madu telah dipalsukan karena beberapa proses fermentasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Kualitas madu terbaik umumnya berasal dari lebah dan bukan dari pabrik. Jadi sebelum membeli, sebaiknya baca terlebih dahulu pada label di kemasannya. Kemudian cari kata-kata seperti mentah, alami, madu hutan, ataupun organik. Jenis-jenis madu di Indonesia yang nikmat dan sehat, yaitu yang pertama, madu kelulut. Seperti namanya, madu ini dihasilkan oleh lebah kelulut yang mempunyai rasa manis yang bercampur sedikit asam. Manfaatnya untuk mengatasi penyakit kronik. Yang kedua, madu rambutan. Madu rambutan dihasilkan oleh lebah yang diternakan di sekitar perkebunan rambutan, memiliki rasa seperti buah rambutan. Wah, madu ini memiliki warna kuning, tetapi tidak keruh seperti madu kebanyakan. Khasiatnya membantu kinerja ginjal, melancarkan urin, mengatasi sakit pinggang, dan lainnya. Hebat bukan? Yang ketiga, madu hutan timur. Madu ini punya kualitas terbaik nomor 3 di dunia. Dihasilkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Madu ini madu ketiga terbaik di dunia setelah Yunani dan Australia. Wow. Yang keempat, madu embun. Dihasilkan dari beberapa jenis serangga yang menghisap cairan tumbuhan dan biasa disebut madu embun. Tentang komposisi madu. Komposisi madu bisa relevan karena semua madu alami mengandung serbuk sari, kode Camelintherius, pada tahun 2001. Nektar dari semua pohon bisa digunakan oleh lebah untuk dibuat madu. Komponen umum terdapat dalam semua madu adalah karbonhidrat, sukrosa, gula atau disebut glukosa dan fruktosa, serta beberapa vitamin dan mineral keren 1975 dan Alcasemian Robinson pada tahun 2003. Zat-zat yang terkandung dalam madu sangat kompleks
dan kini telah diketahui tidak kurang dari 181 macam zat dalam madu. Komposisi madu ditentukan oleh dua faktor utama, yakni komposisi nektar asal madu bersangkutan dan faktor-faktor eksternal tertentu. Menurut Si Hombing pada tahun 1997, rata-rata komposisi madu adalah air, karbohidrat total, protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Manfaat madu dalam pandangan Islam. Yang pertama yakni madu mencegah penyakit berbahaya. Dapat disimpulkan yakni madu dapat menjadi obat dari beragam penyakit. Ada banyak sekali manfaat madu yang tidak dapat pernah diduga. Bahkan madu yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, kesembuhan dari penyakit itu dengan melakukan 3 hal: berbekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa penyakit bisa dicegah dengan mengkonsumsi madu secara rutin. Salah satunya adalah penyakit kanker dan juga penyakit jantung. Madu meningkatkan stamina. Telah diverifikasi dengan studi modern yang menunjukkan bahwa madu lebih unggul dalam mempertahankan kadar glikogen dan memperbaiki waktu pemilihan daripada kue manis. Yakni madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. Yang ketiga, madu mengatasi gangguan pencernaan. Yakni manfaat madu yang ketiga adalah dapat mengatasi gangguan pencernaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dapat membantu mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri Gastroschisis dan menyebabkan infeksi pada usus. Dan yang keempat, madu mencegah bakteri, iritasi, dan jamur dalam tubuh. Madu dapat mencegah munculnya bakteri, iritasi, serta jamur pada tubuh manusia. Hal ini dikarenakan madu bersifat antibakteri, anti-iritasi, dan anti jamur. Inilah mengapa madu sangat dianjurkan dalam mengobati banyak permasalahan di dalam tubuh. Yang kelima, madu membantu penyembuhan luka. Yakni manfaat madu yang selanjutnya adalah dapat membantu proses penyembuhan luka. Mengoleskan madu secara eksternal terbukti seefektif pengobatan konvensional dengan sulfaizin perak. Bahkan madu juga efektif dalam penyembuhan luka bakar. Hal ini dikarenakan terdapat varietas madu memiliki kandungan bakteri, yakni baik sampai 6 spesies Lactobacillus dan 4 spesies Bifidobacteria. Meskipun begitu, madu sebaiknya tidak diberikan pada bayi di bawah usia 6 bulan. Yang keenam, madu dapat mengontrol gula darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Beberapa jenis madu memiliki indeks hipoglikemik rendah sehingga tidak mempengaruhi kadar gula darah. Bahkan madu adalah alternatif bagi penderita diabetes untuk memenuhi kebutuhan gula mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, madu mengurangi iritasi pada tenggorokan dan batuk. Dalam sebuah penelitian terdapat 105 anak-anak, 1 dosis madu soba sama efektifnya dengan dosis dextromethorphan tunggal dalam mengurangi bentuk malam hari dan memberikan tidur yang nyenyak. Bahkan anti iritasi dan antibakteri yang dimiliki madu dapat mengatasi iritasi tenggorokan. Teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Teman-teman jangan lupa juga ya, like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.